Selamat sore, salam olahraga. Jaya. Perkenalkan, nama saya Matius Kiamasan. Nama saya Gilberto Van Gase. Nama saya Eduardo Sulimaun. Nama saya Yusuf Wasufa. Nama saya Tasha Priscilla Jebe. Dan saya Evansius Tarlin Stobi. Oke, baik teman-teman. Di video kali ini kami akan membuat video penanganan cedera, di mana penanganan cedera ini terdapat pada area lengan dan kaki. Jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video kami. Salam olahraga. Jaya. Sponsor semua. Sore Pak. Oke, sore hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang senam lantai. Materi kita kali ini adalah kita akan belajar meroda. Ada yang sudah tahu dong meroda itu apa? Sudah? Pak. Oke, jadi sebelum kita masuk ke praktek, kita akan menunjukkan bagaimana cara kita melakukan roda. Perhatikan contoh. Jadi meroda ini seperti ini. Sudah bisa lihat contoh? Sudah, Pak. Oke, kita mulai yang pertama dari Ando. Ando silakan. Oke, balik ke badan. Lanjut dengan bench. Tasnya bisa? Bisa, Pak. Oke, coba. Aduh. Jangan paksa, jangan paksa. Ini tadi kalau tidak bisa jangan paksa. Ambil kursi aja, Bi. Bisa bangun. Sabar. Jangan. Gini, tolong telepon ambulans. Ya, selamat sore Pak. Kami butuh bantuan segera berupa ya, segera ya Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Baik, sambil menunggu pihak medis untuk datang menjemput pasien, kami akan coba melakukan penanganan secara darurat menggunakan alat-alat seadanya. Oke, yang kami butuhkan di sini yang pertama itu 2 bilah kayu, yang mana nanti digunakan untuk menyangga lengan atau tulang yang patah. Kemudian kayu yang kita pilih di sini, permukaan kayu itu harus dipastikan bahwa tidak akan melukai pasien. Jadi permukaan benar-benar halus. Kemudian sebelum digunakan, kayu ini juga harus terlebih dahulu dibalut dengan kain atau perban. Jadi saya minta tolong masih dengan Ibe, tolong perban. Oke, baik teman-teman, setelah menutupi permukaan kayu ini dengan perban atau kain. Nah, tujuan untuk mengapa permukaan kayu harus ditutupi dengan perban atau kain ini, yang pertama itu
awal permukaan kayu itu kasar sehingga ditutup oleh perban yang akan membuat permukaan ini menjadi halus dan nyaman digunakan. Yang kedua yaitu terkadang banyak orang memiliki alergi atau kulitnya sensitif sehingga ketika kita menggunakan kayu tanpa melakukan pembalutan seperti ini, terkadang kulit mereka itu akan menjadi gatal-gatal ataupun terluka. Setelah kedua kayu ini dibalut dengan menggunakan ban, langkah selanjutnya itu kita letakkan kayu ini secara berlawanan, yaitu posisinya bisa atas bawah. Jadi kita letakkan kayu ini pas di tengah-tengah antara lengan atau tulang yang mengalami patah. Kemudian kayu yang satunya juga kita letakkan di bagian bawah atau bagian luar. Nah, setelah itu kita gunakan kain untuk membantu memperkuat atau menjepit bagian yang mengalami patah sehingga tulang yang mengalami patah tersebut tidak mengalami pergeseran yang akan menimbulkan kesakitan pada korban. Nah, setelah diikat demikian, kemudian kita membutuhkan sebuah kain untuk sebagai penopang sehingga tangan ini tidak mengalami pergeseran pada tulang atau mengalami kesakitan yang berlebihan ketika diantar ke rumah sakit. Tujuan diikat kain penyangga sebagai penopang tangan yang mengalami patah tulang ini, yaitu untuk mencegah terjadinya pergeseran tulang yang lebih lanjut. Nah teman-teman, karena ini penanganan secara darurat yang kami lakukan kepada korban atau kepada pasien, nah teman-teman dapat melakukan langkah selanjutnya, yaitu membawa pasien ke rumah sakit atau menunggu ambulans untuk datang menjemput pasien sehingga pasien dapat mendapat perawatan yang lebih lanjut di rumah sakit. Oke baik, sekian video penanganan cedera yang kami lakukan pada area lengan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Baik, selamat sore anak-anak. Sore Bapak. Baik, pada sore ini kita akan berlatih lompat. Ada yang pernah lompat? Apa? Lompat dari mana? Lompat dari pohon, Pak. Oh, pagar, meja, kursi, hebat. Sekarang kita akan melompat itu, kita melewati itu Pak, alam saja menyesuaikannya. Ya Bapak. Kita pengambilan sengaja. Ya. Oke, seperti itu saja. Oke. Baik. Oke. Silakan langsung saja dari lalu. Dari. Wih, Pak. Kenapa, Pak? Papa, astaga. Itu sambil HP telepon.
Halo, selamat sore. Ya Bapak, mohon maaf mengganggu Bapak. Saya mau memberitahukan bahwa terjadinya kecelakaan terhadap teman saya. Jadi kondisinya saat ini dia sedang mengalami patah kaki Pak. Mohon segera menjemput teman saya Pak untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Oke baik. Lokasinya ada di Eskip Undana di kampus B Bapak, Bali Kota Pak. Baik. Oke, 15 menit ya Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak. Sudah gitu 15 menit ambulans menuju dari sana. Oke, kalau begitu kita harus melakukan penanganan cedera darurat. Bisa. Apa saja yang kita butuhkan? Perban, kayu, dan kain. Siap. Ini cukup. Cukup. Baik, sebelum kita melakukan penanganan cedera pada darurat pada korban yang terkena patah kaki, kita harus menyiapkan kayu, kain kasa, serta kain. Nah, kayu di sini kita harus mempunyai kayu yang memiliki permukaan yang rata serta halus. Sebelum kita menggunakan kayu tersebut, kayu ini, kita harus membalut kayu ini dengan perban kain kasa ini supaya ketika kayu ini digunakan pada kaki yang terkena cedera, kayu ini dapat berguna dan dapat memberikan kenyamanan pada kulit serta tulang yang disangga oleh kayu tersebut. Faktor lain yaitu seperti kulit pada korban yang memiliki sensitif serta juga tidak melukai kulit atau memperburuk area yang cedera. Langsung saja kita melakukan perban pada kayu tersebut. Baik, setelah kita melakukan perban pada kayu, kita dapat langsung mengaplikasikan kayu yang sudah diperban ini kepada korban yang memiliki cedera pada patah kaki tersebut. Seperti ini. Setelah kita menjepit kedua kaki yang mengalami cedera patah kaki tersebut, kita langsung mengikat dengan kain yang sudah tadi kita sediakan. Nah, seperti ini kita menaruh kayu pada memposisikan pada kaki yang cedera. Baik, setelah kita melakukan lilitan pada ikatan pada kaki korban yang mengalami cedera patah tulang, tujuan kita melakukan ini supaya tulang yang patah tidak terjadi pergeseran yang berlebihan lagi ke area yang lain serta tidak melukai korban berlebih parah. Setelah itu kita tinggal menunggu ambulans yang datang untuk melakukan penjemputan kepada korban untuk dibawa ke rumah sakit sehingga dapat menangani lebih lanjutan di rumah sakit. Sekian dari kami, terima kasih.